Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan PPAD Kota Yogyakarta tahap 3 untuk part kedua nomor 11 sampai 20. Langsung aja untuk nomor 11. Nah, ini ada pernyataan 1 2 3 4, kita disuruh untuk memilih pernyataan yang benar. Nah, kita lihat dulu nih pernyataan 1. Nah, pernyataan 1 itu bunga simpanan ya. Nah, bunga simpanan berarti pakai persenan yang ini. Oke, nah ini kan per tahun ya, padahal di sini adalah 1 bulan ya. Oke, berarti yang pernyataan 1 itu bunga 1 bulan itu sama dengan ini yang disimpan awal yaitu 9 juta. Kemudian dikalikan dengan bulannya ya, 1 bulan, karena ini bunganya per tahun berarti per 12. Kemudian dikalikan persenan bunga simpanan 6% ya, atau 6/100. Nah, ini kita hitung. Ini 12 dan 6 bisa disederhanakan, di sini 2 ya. Kemudian ini nolnya coret 2, ini coret 2. Kemudian ini 90 ya, 90 dibagi 2 itu 45. Oke, jawabannya adalah 45.000. Oke, ini salah ya pernyataan 1. Otomatis A dan B salah. Dan otomatis pernyataan 2 betul. Terus kita cek antara 3 atau 4. Nah, kita cek yang 3 dulu. Biaya administrasi ya. Biaya administrasi selama berapa ini? 18 bulan ya. Ini biaya administrasi 2.000 per bulan, berarti ya tinggal 2.000 dikali 18. Hasilnya adalah 36.000. Oke, ini salah ya, pernyataan 3 salah. Otomatis jawabannya adalah 2 dan 4. Next, soal nomor 12. Nah, ini ada 4 toko dan kemudian Tika akan membeli 3 buah tas untuk saudaranya agar mendapatkan harga yang termurah. Oke, berarti kita cari harga toko yang termurah dengan apa? Kita cek dulu harga satuan tasnya. Nah, kalau satuan tasnya itu paling murah, otomatis kalau beli 3 ya nantinya juga paling murah ya. Oke, ini toko Elok 235.000. Kemudian toko Zain beli 2 gratis 1. Oke, kita hitung satuan tasnya berarti 2 dikali ini ya, 400.000. Kemudian dibagi 3, karena beli 2 gratis 1, otomatis kan dapatnya 3 ya. Kita mau hitung satuannya. Ini berarti 800.000 dibagi 3, ketemunya adalah 266 dan seterusnya. Oke, kemudian yang ini ya, toko Tisha itu diskon 40%. Nah, berarti harga ini ya, harga belinya itu 100% dikurangi 40%, kemudian dikalikan nih 400.000. Nah, berarti ini kan 60% kali 400.000 ya. Nah, berarti 60/100 dikali 400.000. Hasilnya ini kita coret nolnya, berarti 60 kali 4.000, berarti ketemu 240.000 ya. Oke, terus kemudian Bu Nina itu 2 kali diskon. Diskon pertama itu ini ya, 100% dikurangi 20% dikalikan 400.000, berarti ini 80% kali 400.000, atau bisa ditulis 80/100 ya, dikali 400.000. Kita coret nolnya, di sini 2, atas juga 2. Kemudian ini 80 kali 4.000 itu ketemu 320.000 ya. Kemudian di diskon yang kedua 25% ya, 100% dikurangi 25% dikali ini, bukan yang ini ya, bukan yang 400.000 ya, tapi yang setelah diskon pertama. Oke, berarti 100 dikurangi 25 itu 75% dikali 320.000.
ribu, ini 75/100 ya, kali 320.000. Oke, bisa kita sederhanakan 75 dan 100 sama-sama dibagi 25. Yang atas dapat 3, yang bawah dapat 4. Oke, kemudian ada lagi nih 4 dan 32. Ini 32 kalau dibagi 4 tuh habis ya, dapat 8. Berarti tinggal 3 dikali 80.000, ketemunya adalah 240.000. Yang termurah yang mana? Yang toko elok ya. Oke, jawabannya A. Oke, nomor 13. Nah, nomor 13 ini volume balok ya. Volume balok itu rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, panjangnya ini 4x tambah 3, kemudian dikalikan ya, saya kalinya ini saya ganti titik agar tidak bingung. Ini lebarnya 6, kemudian dikalikan lagi ini tingginya 3x minus 2. Oke, kita kalikan 6 dan ini dulu. Oke ya. Nah, ini berarti perkaliannya keluar gini. 4x dikali 6 itu ketemu 24x. Kemudian 3 kali 6 ketemu 18 ya. Oke, dalam kurung kemudian dikalikan dengan ini yang belum kita kalikan, 3x minus 2. Ini ya. Nah, ini 24x dikali 3x itu ketemunya adalah 72x kuadrat. Kemudian 24x dikali minus 2 ketemunya minus 48x. Kemudian ini 18 dikali 3x ketemunya adalah 54x ya. Terus 18 dikali minus 2 ketemunya minus 36. Oke, ini jadi 72x kuadrat ya. Kemudian ini punya hutang 48 dibayar 54, jadinya masih berapa? 6x. Nah, terus ini masih minus 36 ya. Berarti yang mana jawabannya? Yang C. Oke, lanjut soal nomor 14. Nah, soal nomor 14 ini ada 4 apel itu sama dengan 8 jeruk. Nah, berarti satu apelnya berapa? Ya berarti ya tinggal ini dibagi 4 ya. Sama-sama dibagi 4, yang atas yang apelnya dapat 1, kemudian yang jeruknya kalau 8 dibagi 4 itu ketemunya adalah 2 jeruk. Oke, berarti satu apel itu 2 jeruk. Ini ada 2 mangga itu sama dengan 6 jeruk ya. Oke, lah satu mangganya berapa? Ya ini sama-sama dibagi 2 ya. Jadi satu mangga itu sama dengan berapa? 6 dibagi 2? 3 jeruk. Oke, satu mangga 3 jeruk. Nah, padahal di sini yang di gambar ketiga itu ada satu mangga ditambahkan dengan 3 apel ya. 3 apel itu sama dengan berapa ini? 8 jeruk. Nah, yang ditanyakan adalah tambahan buah jeruk pada gambar 3 agar timbangan setimbang sempurna ya. Oke, tambahan buah jeruk berarti di sini ya ditambah X, kita misalkan X. Oke, kita hitung terlebih dahulu. Satu mangga ditambah 3 apel itu sama dengan 8 jeruk ditambah X. Oke, kita ubah nih. Kan tadi satu mangga itu 3 jeruk ya. Oke, berarti kini diubah menjadi 3 jeruk. Nah, ditambah ini satu apel itu 2 jeruk. Lah nek 3 apel berarti 3 dikali ini 2 jeruk ya. Sama dengan ini masih kita tulis sama. Nah, ini 3 jeruk ya ditambah ini 3 dikali 2 jeruk. 6 jeruk itu sama dengan 8 jeruk ditambah X.
3 ditambah 6 itu 9 jeruk ya. Ini sama dengan 8 jeruk ditambah X. Nah, ini 8 jeruknya kita pindah ke sana ya. Jadi minus 9 jeruk minus 8 jeruk. Sama dengan sisanya yang nggak dipindah X ya di sini. Nah, X-nya bisa kita hitung nih X-nya. X-nya adalah 9 dikurangi 8 berapa? 1 jeruk ya. Jawabannya yang D. Soal nomor 15 ini Andra memiliki 66 buah kelereng. Nah, akan dibagikan ke teman-temannya. Nah, kalau misalkan jumlah teman-teman Andra itu saya misalkan N ya. Terus kemudian ini ada kasus 1 di mana 8 temannya itu masing-masing menerima 3 buah kelereng. Nah, berarti ini total kelereng yang dibagikan itu ya 8 kali 3 berapa? 24. Nah, kemudian ini masih ada teman-teman lainnya. Nah, inilah kenapa saya misalkan jumlah temannya N, karena teman lainnya itu ya jumlah teman ya N dikurangi jumlah teman yang sudah dibagi 8. N min 8 itu masing-masing menerima 5 buah kelereng. Berarti jadi gimana? Ya jadi N min 8 dikalikan 5. Jadi perkalian masuk nih. N dikali 5 ya 5N. Kemudian N dikali min 8 itu min 40 ya. Oke. Nah, totalnya berarti jadi 24 ditambah 5N min 40 ya. Ini maka masih ada beberapa kelereng tersisa. Nah, kalau tersisa itu pasti kurang dari ya 66. Oke, kita selesaikan dulu. Ini berarti punya 24 dihutang 40. Jadi masih hutang 16 ya. Ini ditambah 5N kurang dari 66. Oke. Kemudian berarti ini 5N ya, minus 16 nya kita pindah ke sana, berarti jadi plus ya, kurang dari 66 ditambah 16, berarti 5N kurang dari 82, N nya kurang dari 82 dibagi 5, berarti N nya kurang dari 16,4. Oke, kemudian yang kasus 2. Nah, yang kasus 2 itu jika masing-masing ini ya, jika ada 10 teman yang masing-masing menerima 5 kelereng. Nah, berarti ada 10 teman masing-masing menerima 5 kelereng. Berarti kelereng yang dibagi ya 10 dikali 5, itu adalah 50 ya. Kemudian teman-teman lainnya. Nah, teman-teman lainnya berarti N dikurangi 10, N min 10 itu masing-masing menerima 4 kelereng. Ya, berarti jadi N min 10 dikali 4. Berarti ini jadi perkalian masuk ya. 4N minus 40. Oke, nah totalnya adalah 50 ditambah 4N minus 40. Kita lihat di sini, kelereng tidak cukup ya. Kalau tidak cukup berarti pasti lebih dari 66 ya. Ini pasti lebih dari 66. Oke, kita selesaikan. Punya 50 dikurangi 40. Jadi masih 10 ya. 10 tambah 4N lebih dari 66. Kemudian 10-nya kita pindah ruas ke sana jadi minus ya. Di sini sisa 4N lebih dari 66 minus 10 ya. Ini 4N lebih dari 66 kurangi 10 itu 56. N-nya lebih dari 56 dibagi 4. Nah, ini kita tulis di sini, berarti N-nya lebih dari 56 dibagi 4 itu 14, mohon maaf. Kita lihat di garis bilangan, di sini ada 14, kemudian di sini ada 16,4. Nah, N-nya kan tadi lebih dari 14 ya, lebih dari ini.
tandanya ini kita pasangkan di sini. Kemudian yang ini N-nya kurang dari 16,4. Nah, kurang dari kan ini tandanya ini kita pas dari sini ya. Tandanya ini dipasangkan di sini. Oke, berarti di antara ini ya. Oke, di antara ini ada 15 dan 16. Oh, ternyata di optionnya hanya ada 15. Jawabannya berarti yang C. Oke, lanjut untuk soal nomor 16 ya. Nah, soal nomor 16 ini ada X-nya itu 2 ya. Nah, X-nya itu 2 dari rumus fx sama dengan ax plus b. Kalau X-nya itu 2 kan berarti dimasukkan di sini ya. Jadi 2a plus b itu sama dengan berapa ini? Sama dengan 3. Kemudian ada lagi nih. Kalau X-nya itu 3, berarti kan jadi 3a plus b, itu hasilnya adalah 6 ya. 6. Oke, kita dapat dua persamaan ya, kita tulis di sini. Saya tulis yang di atas itu 3a plus b sama dengan 6. Kemudian ini yang di bawahnya 2a ditambah b sama dengan 3. Ini saya eliminasi. Berarti 3a dikurangi 2a ketemu a ya. B dikurangi B habis. Kemudian 6 dikurangi 3 itu 3. Berarti A-nya ketemu 3. Nah, berarti ini betul ya. Pernyataan 1 betul, otomatis C dan D salah karena tidak memuat pernyataan 1. Terus kita cek antara 3 atau 4. Kita cek yang 3 dulu. Kita masukkan A-nya ke salah satu persamaan. Saya ambil yang ini. 2A plus B sama dengan 3. Berarti 2 kali A-nya tadi 3 ditambah B sama dengan 3. 2 kali 3 itu 6 ditambah B sama dengan 3. Kemudian 6-nya saya pindah ke sana jadi minus. Berarti B sama dengan 3 dikurangi 6. B-nya ketemu minus 3. Oke, kemudian saya masukkan ke sini. Fx sama dengan AX plus B. Nah, A-nya tadi 3 ya, jadi 3X. B-nya adalah minus 3. Oke, berarti Fx-nya adalah 3X minus 3. Ini salah ya. Berarti jawabannya adalah A, 1 dan 4. Oke, lanjut soal nomor 17. Nah, soal nomor 17 di sini itu pernyataan 1 sampai 4 sampai bulan apa ini? September ya. Oke. Pernyataan 1 berarti Juni, Juli, Agustus, September. Nah, kita lihat polanya. 75 ke 100.000 itu tambah 25.000. Nah, ini juga tambah 25.000. Ini juga sama, tambah 25.000. Oh, berarti ini Julinya juga tambah 25.000. Berarti jadi berapa? 175 ya. Kemudian yang Agustus tambah 25 jadi 200.000. Kemudian yang September tambah 25 jadi 225.000. Oke. Jumlah tabungan Bu Dina bulan September 200.000 salah ya. Harusnya 225.000. Pernyataan 1 salah, otomatis A dan B salah. Dan otomatis pernyataan 2 betul. Kita tinggal cek 3 atau 4. Nah, ini jumlah tabungan Budina Buati sama selisih tabungan Budina Buati ya. Oke, berarti kita ambil yang 3 aja. Oke, kita harus menghitung tabungan siapa? Buati ya. Ini polanya tambah 30.000. Ini juga tambah 30.000. Ini tambah 30.000. Oh, berarti ini juga tambah 30.000. Jadi berapa ini? 160.000. Ini tambah 30.000 jadi 190.000. Oke ya. Tadi sampai mana? Juli ya. Bulan Juli berarti ini ya. 175 ditambah 160. Berapa ini? 335.000 ya. Ini betul, berarti jawabannya adalah C, 2 dan 3.
Oke, lanjut soal nomor 18. Nah, soal nomor 18 ini kita lihat ya. Untuk pernyataan 1 kita masukkan A-nya, berarti jadi 2Y sama dengan minus 1X ditambah 4. Oke. Kemudian ditanyakan di sini dalam keadaan sejajar. Sejajar itu gradien P sama dengan gradien Q. Nah, kedua gradien harus sama. Lah, gradien itu yang mana? Nah, ini kita ubah dulu nih. Biar jadi Y sama dengan, berarti duanya kita pindah ya ke ruas sebelah sana, jadi pembagian. Berarti Y sama dengan minus 1/2X ditambah 4/2. Gradien yang mana? Yang ini, bilangan di depan X. Nah, berarti gradien P adalah minus setengah. Nah, kita lihat gradien yang Q. Nah, gradien yang Q itu kita pindah 6-nya ya ke sana ya, jadi pembagian ya. Berarti Y sama dengan 3/6X minus 12/6. Nah, berarti gradien Q adalah 3/6, atau bisa kita sederhanakan jadi setengah ya. Apakah setengah sama dengan minus setengah? Jelas tidak. Oke, berarti pernyataan 1 salah, otomatis A dan B salah, dan otomatis pernyataan 2 betul. Oke, kita tinggal cek 3 atau 4. Kita cek yang 3. Kalau 2 betul ya, ini 2 betul ya, berpotongan tegak lurus ya. Kita lihat nih, A-nya berapa? A-nya 1, B-nya minus 2. Oke, berarti A dan B harus berbeda ya. Yang satu positif, yang satu negatif. Yang ini positif, yang ini negatif ya. Nah, kita lihat pernyataan 3. Ini negatif, ini juga negatif. Padahal dia tegak lurus. Berarti salah ya? Salah. Pernyataan 3 salah, berarti jawabannya 2 dan 4. Oke. Next, soal nomor 19. Nah, soal nomor 19 ini kita lihat, kan pernyataan 1 itu nilai gradien Q ya. Nah, padahal gradien Q itu tegak lurus dengan gradien apa? Gradien P. Nah, berarti kita hitung dulu nih. Karena yang lebih mudah menghitungkan gradien P ya, karena sudah ada angkanya ya. Angkanya ini. Gradien P gampang ini menghitungnya. Kan dia condong ke kiri ya. Condong ke kiri, gradiennya itu min A per B. Nah, min A yang ini A-nya di atas, min 3/6. Gradiennya berapa? Min setengah. Oke. Nah, kita hitung nih. Karena tegak lurus dengan P ya, gradien Q ya. Jadi gradien Q dikali gradien P itu sama dengan minus 1. Ini kalau tegak lurus ya. Kita masukkan ini. Gradien Q-nya yang dicari, gradien P-nya adalah minus setengah. Itu sama dengan minus 1. Berarti kita pindah ya, yang minus setengahnya kita pindah ke sana. Jadi apa? Pembagian ya, karena ini kan di sini perkalian, berarti dipindah ruas jadi perkalian. Berarti gradien Q adalah minus 1 dibagi minus setengah. Gradien Q adalah minus 1 ini dikalikan dibalik, minus 2/1. Berapa hasilnya? Minus 1 kali minus 2, hasilnya 2. Gradien Q adalah 2. Betul ya? Betul, pernyataan 1 betul, otomatis C dan D salah karena tidak muat pernyataan 1. Terus kita lihat nih, 3 atau 4. Nah, kita cek yang 3 ya. Persamaan garis R. Oke, garis R itu kan garis Q dan R itu sejajar. Nah, kalau sejajar berarti gradien Q itu sama dengan gradien R. Nah, kita lihat di sini. Persamaannya adalah Y minus 2X min 3 sama dengan 0.
Nah, kita mau ubah jadi Y sama dengan. Kalau mau diubah jadi Y sama dengan, berarti kita harus memindahkan ini. Minus 2X dipindah ke sana jadi plus ya. Plus 2X atau kita boleh tulis 2X. Kemudian yang minus 3 kita pindah ke ruas sebelah kanan jadi plus juga. Plus 3. Nah, gradien yang mana? Yang di depan X. Berarti gradien R adalah 2. Apakah sama dengan gradien Q? Sama ya. Sama, berarti pernyataan 3 betul. Jawabannya adalah yang A, 1 dan 3. Next, soal nomor 20. Nah, soal nomor 20 di sini ada 2 roti dan 2 minuman itu sama dengan 118.000. Kemudian ada 3 roti ditambah 2 minuman, harganya adalah 169.000. Yang ditanyakan adalah 2 roti ditambah 3 minuman. Oke. Nah, kita lihat di sini. Yang lakukan lebih besar yang ini ya. Kita letakkan di atas. 3R ditambah 2M sama dengan 169.000. Kemudian kita letakkan yang ini di bawahnya. Jadi 2R ditambah 2M sama dengan 118.000. Kita eliminasi. 3R dikurangi 2R berarti berapa? 1R ya. Ini 2M ditambah 2M habis ya. 169.000 dikurangi 118.000. Hasilnya adalah 51.000 ya. Oke, berarti harga rotinya adalah 51.000. Nah, kita tinggal mencari harga minumannya. Saya ambil pakai yang persamaan ini. 2R ditambah 2M sama dengan 118.000. Berarti 2 kali R-nya 51.000 ditambah 2M sama dengan 118.000. Ini kalau saya kalikan 2 kali 51.000 itu ketemu 102.000 ditambah 2M sama dengan 118.000. Berarti 2M sama dengan ini 118.000. Saya pindahkan 102-nya ke ruas sebelah kanan jadi minus. Oke, ini ketemunya adalah 16.000. Berapa? 2M ya. Lah, M-nya itu adalah harga satu minumannya adalah 16.000 dibagi ini tadi 2 8.000. Oh, ternyata harga satu minumannya adalah 8.000, harga satu racunnya 51.000. Berarti kita bisa menghitung di sini 2R ya. Berarti 2 kali 51.000 ditambah 3 kali ini 8.000. Berarti jadi berapa ini? 102.000 ditambah 24.000. Hasilnya adalah 126.000. Jawabannya yang C. Oke, sekian untuk pembahasan untuk part kedua. Kita akan lanjut di part selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.